Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-15 untuk mata kuliah ekonometrika. Dan hari ini saya akan masuk dengan model regresi dinamis atau distributed lag model. Sebetulnya distributed lag model ini sudah sedikit saya singgung di kuliah-kuliah sebelumnya. Artinya ketika kita bicara model dinamis, maka di dalam model itu dia tidak hanya masuk data pada saat ini, tapi juga masuk data di beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Jadi bahwa variabel sudah pernah saya sampaikan bahwa variabel-variabel ekonomi itu terkadang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi masa sekarang, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi misalnya 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, saya sudah pernah sampaikan bahwa misalnya untuk kelapa sawit, pertumbuhan kelapa sawit tahun sekarang itu sebetulnya tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan harga tahun sekarang, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan harga 3 tahun yang lalu. Atau kalau saya balik, kalau sekarang kita dalam kondisi COVID saat ini, dampak dari COVID terhadap produksi itu sebetulnya tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi juga nanti 3 tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi ada time lag, ada adjustment, ada penyesuaian waktu yang diperlukan untuk satu variabel bereaksi terhadap variabel yang lain. Ya, jadi itu yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, tentu saja ketika kita bicara distributed lag model atau model dinamis, maka data yang kita pakai bukan data cross section tetapi data time series, atau dari sumber data dia termasuk data sekunder ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi kuliah kita hari ini terkait dengan model regresi kelambanan ya. Jadi model regresi kelambanan ini nanti akan berkembang menjadi model ekonometrika time series. Jadi kalau sekarang sudah banyak dibahas tentang ekonometrika time series, sebetulnya dasar perkembangan dari ekonometrika time series itu adalah model regresi kelambanan atau model regresi dinamis, atau dalam beberapa buku teks disebut dengan distributed lag model. Ya, jadi saya masuk dengan pengantar terlebih dahulu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dampak dari setiap kejadian ekonomi itu tidak terjadi secara instan. Tadi saya sampaikan kalau ada perubahan harga, maka bisa saja dampak dari perubahan harga itu terhadap konsumsi, terhadap produksi, tidak terjadi di waktu yang sama. Tetapi memerlukan waktu atau kelambanan, atau dalam bahasa ekonometrika disebut dengan lag. Jadi lag itu artinya kelambanan. Jadi kalau misalnya mendengar kata lag dalam ekonometrika, ini ya lag itu artinya kelambanan. Contohnya apa? Ketika misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal itu apa sih? Salah satu contoh kebijakan fiskal itu misalnya dengan meningkatkan pajak. Maka dari dampak dari kebijakan itu tidak terjadi secara spontan. Jadi kalau pajak naik gitu ya, tidak langsung ada dampak, tetapi biasanya dia memerlukan waktu atau adjustment, memerlukan waktu. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa kalau kita punya variabel terikat YT, maka YT itu tidak hanya dipengaruhi oleh XT, tetapi bisa juga dipengaruhi XT-1, XT-2, sampai dengan XT-N. Ya, jadi karena kita kelambanan, maka YT biasanya kita hanya bicara seperti ini aja, bahwa YT dipengaruhi oleh XT. Berarti kalau di YT ini tahun 2021 ya, maka nanti XT-nya itu adalah X-nya itu juga tahun 2021. Tetapi tadi kita pahami bahwa bisa saja pengaruh variabel bebas itu tidak langsung gitu terhadap variabel terikat. Jadi butuh waktu. Jadi bisa saja yang masuk itu bukan XT tetapi XT-1-nya. Ini 2020. Kalau berarti kan datanya data 2020 kalau XT-1. Kalau XT-2 berarti 2019 misalnya seperti itu. Sampai dengan nanti XT-N. Nah, yang mana yang disebut dengan variabel kelambanan? Yang dimaksud dengan variabel kelambanan itu adalah yang ini. Yang ini. Nah, ini adalah jadi XT
X-2, X-1 sampai dengan X-N, ini adalah variabel kelambanan. Ya, jadi variabel beberapa tahun yang lalu yang mempengaruhi variabel terikat dalam tahun sekarang itu disebut dengan variabel kelambanan, atau ada yang menyebutnya karena kelambanan itu bahasa ekonometrikanya adalah lag, maka ada yang menyebutnya dengan lag, ya, variabel lag, gitu ya. Ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, kenapa ada lag? Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan dengan berbagai alasan. Sebetulnya dalam buku ekonometrika, textbook, ada 3 yang menyebabkan lag. Yang pertama ada alasan psikologis, yang kedua ada alasan teknologi, dan yang ketiga adalah alasan kelembagaan. Apa itu alasan psikologis? Alasan psikologis itu disebabkan oleh kekuatan kebiasaan. Jadi orang biasanya tidak mengubah kebiasaan konsumsi mereka dengan segera. Jadi begitu harga turun atau pendapatan naik, mereka tidak langsung merespon dengan melakukan perubahan konsumsi. Misalnya perilaku untuk mengkonsumsi sayur organik. Ya, jadi pada saat tiba-tiba pemerintah punya kebijakan harga sayur organik turun, itu tidak berarti masyarakat langsung menaikkan konsumsi sayur organiknya. Mulai lihat-lihat dulu, wait and see dulu. Jadi ada mikir-mikirnya dulu gitu, ada lag-nya, ada penyesuaian atau ada adjustment dalam ekonometrika. Yang kedua ada alasan teknologi. Jadi perubahan teknologi memerlukan waktu untuk penyesuaian. Jadi petani gitu ketika diminta untuk menggunakan mesin combine harvester untuk panen, jadi ya mesin untuk panen nggak bisa langsung pakai, wait and see dulu, lihat dulu ini kira-kira teknologi ini punya dampak negatif nggak gitu. Atau misalnya sekarang lagi gencar-gencarnya ada mau bikin program food estate terhadap ketahanan pangan. Tidak semua petani mau ikut program itu. Mereka akan wait and see dulu, ini program kira-kira betul nggak sih gitu. Teknologinya betul-betul memang meningkatkan produksi nggak sih gitu. Jadi ada alasan teknologi. Yang ketiga ada alasan kelembagaan. Apa itu alasan kelembagaan? Diperlukan penyesuaian akibat adanya perubahan kelembagaan, misalnya terkait dengan asimetri informasi. Asimetri informasi itu informasi yang tidak langsung bisa sampai gitu ya. Jadi misalnya kalau harga misalnya kelapa sawit nih. Sekarang harga kelapa sawit di internasional sudah naik. Tetapi belum tentu harga kelapa sawit di tingkat petani naik. Nah, nggak langsung naik gitu. Kenapa? Karena ada asimetri informasi. Atau contohnya di sini disampaikan misalnya dampak perubahan suku bunga terhadap investasi di sektor pertanian. Misalnya suku bunga turun, jadi kalau mau investasi di sektor pertanian dengan pinjaman itu suku bunganya sekarang rendah gitu ya. Nah, tetapi petani tidak semua dapat informasi gitu, sehingga dampak dari penurunan suku bunga terhadap investasi itu juga perlu waktu, ada lag ya. Nah, sampai sini sebelum kita masuk ke teknis modelingnya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silahkan. Ada? Nah, sebetulnya minggu lalu saya ada kasih tugas soal ketiga. Soal ketiga itu kan ada distributed lag model, itu data time series sudah masuk ke dalam distributed lag model sebetulnya gitu, karena ada YT-1, ada lag variabel lag Y-nya minggu lalu itu. Ya. Nah, beberapa yang dapat menjadi telaah lanjutan bagi peneliti diantaranya, jadi model distributed lag model ini ada macam-macam, ada COIC model, jadi ada model COIC nih, ini model COIC atau sering disebut distributed lag model. Ada rasionalisasi model COIC atau sering disebut dengan model harapan adaptif atau adaptive expectation model, dan ada rasionalisasi lain dari model COIC sering disebut dengan model penyesuaian parsial atau PAM, partial adjustment model. Tetapi pada prinsipnya model ini sama. Jadi setiap koefisien beta ya yang berurutan secara angka lebih kecil dari beta yang sebelumnya, yang mengandung arti bahwa jika orang kembali ke periode yang lalu yang lebih jauh, maka betanya makin lama akan makin kecil. Ya. Nanti kita akan lihat modelingnya. Nah, ini
ada beberapa penaksiran dari 3 tadi ada COIC, kemudian harapan adaptif, kemudian partial adjustment itu berkembang menjadi 3. Yang pertama ada model penaksiran model lag yang didistribusikan atau distributed lag model. Dia melibatkan, lihat ini saya sudah tulis ciri-cirinya ya. Kalau distributed lag model itu melibatkan unsur lag dari variabel bebas. Nah, kita sudah tahu ya yang variabel bebas itu yang mana, berarti variabel sebelah kanan. Jadi yang dilagkan itu variabel bebasnya. Ada lagi namanya model autoregresif. Model autoregresif itu yang dilagkan adalah variabel terikat. Beda, jadi kalau distributed lag model yang dilagkan variabel bebas, kalau autoregresif yang dilagkan adalah variabel terikat. Ada lagi model moving average, maka yang dilagkan itu nanti adalah errornya atau sisaannya. Ya, jadi nanti dia akan ada model lag-nya. Kita lihat yang pertama distributed lag model. Tadi sudah disampaikan kalau distributed lag model berarti yang lag itu adalah variabel bebas. Maka pada suatu waktu jika terjadi perubahan pada X yang membutuhkan beberapa periode waktu agar perubahan X mempengaruhi Y sepenuhnya. Maka misalnya pada waktu T dikurang T terjadi kenaikan gaji X, gajinya itu adalah X, perubahan konsumsi pada T dikurang P sampai dengan T-1 dengan T tidak sama. Efek sepenuhnya pada Y baru terakumulasi pada waktu T. Nah, maka ini adalah modelnya. Kalau distributed lag model, Y sama dengan alfa ditambah beta 0x. Nah, yang kita pelajari selama ini kan yang ini nih. Yang ini saja. Nah, kita jarang memasukkan lag variabel yang ini. Nah, jadi variabel lag-nya tuh yang ini. Nah, oke. Maka B0, jadi B0 itu ada impact multiplier atau bobot yang diberikan pada XT, atau bisa juga didefinisikan adalah rata-rata perubahan YT ketika XT-nya berubah. Kalau BI itu nanti ada B1, ada B2, sampai dengan BP, adalah interim multipliers, di mana bobot yang diberikan pada XT min I. XT min I itu nanti bisa 1, bisa 2, ya. Apa artinya? Rata-rata perubahan YT akibat perubahan XT, ya, yang berubah 1 unit. Total efeknya berapa? Total efek terhadap YT adalah jumlah dari seluruh koefisien regresi. Jadi total dampaknya adalah beta 0 ditambah beta 1 ditambah beta 2 sampai dengan beta BP, atau multipliernya itu adalah jumlah dari seluruh koefisien regresinya. Yang ini adalah impact multiplier, yang ini ya, yang ini nah impact multiplier. Nah, yang B1, BI, B2 sampai dengan BP itu adalah interim multipliernya. Total dampak dari X itu adalah total dampak dari koefisien regresinya. Kalau kita kaitkan model distributed lag ini dengan ekonomi produksi, di ekonomi produksi menyebutnya jumlah koefisien regresi itu dengan skala ekonomi. Jadi kalau misalnya betanya sama dengan 1 berarti dia efisien, kalau lebih kecil 1 belum efisien, kalau nanti dapatnya jumlahnya lebih besar 1 tidak efisien, nanti kaitannya ke sana, ke ilmu ekonomi produksi. Ya. Kalau ada yang ngambil ekonomi produksi. Oke. Jadi total efek itu, nah total efek yang jumlah dari seluruh koefisien regresi itu adalah jumlah keseimbangan jangka panjang. Jadi dampak jangka panjangnya itu adalah totalnya ini. Dalam ekonomi produksi biasanya kita dipakai untuk mengukur skala ekonomi sebuah usaha. Sama dengan 1, lebih besar 1, atau lebih kecil 1. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ekonometrik itu ada tools, ada alat untuk analisis. Dasar teorinya bisa macam-macam. Dasar teorinya bisa ekonomi makro, bisa ekonomi mikro, bisa ekonomi produksi, ya. Nah, kalau dalam ekonomi makro, total efek ini kita sering sebut dengan multiplier effect. Nah, kalau di ekonomi makro kita pasti hitung multipliernya berapa.
Ini adalah multiplier-nya kalau di ekonomi makro. Oke, nah persoalannya adalah sebetulnya kan X-nya nih sama tuh kan XT, XT-1, XT-2 sampai dengan XT-P itu kan sebetulnya adalah variabel yang sama. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan itu adalah tahun. Maka kalau misalnya kita asumsikan bahwa XT, X bintang itu adalah sama dengan XT, sama dengan XT-1, sama dengan XT-2, sama dengan bla bla bla, sama dengan XT-P, maka tadi kan ini sebetulnya XT, ini XT-1, itu kita ganti semua. Kita ganti yang ini, masukin jadi XT, jadi XT, jadi XT, jadi XT. Maka persamaannya akan menjadi YT sama dengan ini YT ya. Maka ini adalah XT-nya tadi, yang ini betanya tadi, ini adalah skala ekonominya. Ya. Inilah efek multiplier jangka panjangnya. Nah, apa masalah dari model tadi? Tapi model distributed itu ada masalah gitu, sehingga jarang dipakai gitu. Dulu orang berpikirnya, oh nggak apa-apa kalau misalnya dia ternyata dampaknya ada 2 tahun, ada 3 tahun, langsung aja masukin XT dan XT-1 gitu. Tapi ternyata ada dampak. Ada nggak yang ingat? Bentar ya, saya cek. Siapa yang ngajar tentang Pak Andi atau Pak Yazid? Kita cek dulu. Siapa yang ngajar pelanggaran asumsi klasik atau Gauss-Markov-nya? Pak Yazid atau Pak Andi ya? Nggak bisa pula dibuka, geser dulu. Yang masuk dengan materi multicollinearity, Pak Yazid kayaknya ya. Atau Pak Andi nih? Pak Yazid ya? Pak Yazid. Pak Yazid ya, ini Pak Yazid nih kayaknya. Yang masuk dengan materi multi, auto. Nah, apa kekurangan dari model yang kita bangun ini? Coba, ini modelnya. Nah, ini kan modelnya variabelnya sama semua nih. Nih, ini kan variabelnya sama, hanya berbeda tahun. Apa kira-kira? Apa yang terjadi? Multikah, autokah, heterokah? Coba Destia, apa yang terjadi Destia? Dari 3 penyakit itu, dari 3 pengujian Gauss-Markov itu yang mungkin terjadi apa? Multicollinearity, autokorelasi, atau heteroskedasticity yang mungkin terjadi? Apa coba yang mungkin terjadi? Pelanggaran Gauss-Markov-nya. Destia atau Ega, bisa jelaskan Ega? Silakan Ega. Ayo. Apa Ega? Autokorelasi? Oke. Rahel, apa Rahel yang bisa terjadi Rahel? Kata Ega autokorelasi. Autokorelasi. Apa? Besar-besar sedikit. Apa? Autokorelasi, Bu. Berarti sama kayak Ega ya, autokorelasi ya. Oke. Dari model ini, satu ada Bu Naya, silakan. Apa dari 3 itu yang mungkin terjadi? Ada auto, ada hetero, ada multicollinearity. Bu Naya bisa jawab? Silakan. Sama Bu, autokorelasi sama multi. Oke. Ya. Ya udah. Jangan ditanya saya, Indah, apa Anda? Autokorelasi, jangan jawab, jangan. Indah, apa Anda? Indah? Autokorelasi. Autokorelasi. Oke, kalau begitu sekarang saya tanya, Ega, autokorelasi apa ya Ega? Silakan Ega, autokorelasi apa? Antar variabel bebasnya. Dideketin mic-nya, kurang jelas suaranya juga. Antar variabel bebasnya itu ada hubungan, ada keterkaitan, Bu. Nah, antar variabel bebas ada keterkaitan, itu autokorelasi. Ega, Rahel, apa sih autokorelasi kalau gitu? Ada ya korelasi variabel dengan diri sendiri gitu, Bu. Nah, oke. Jadi Ega tadi menjelaskan autokorelasi itu adanya hubungan antara
sesama variabel bebas gitu ya, Ega ya? Ega? Mana nih Ega nih? Iya, Bu. Oh ya, jadi Ega kalau definisi yang Ega sampaikan itu bukan autokorelasi namanya, tapi multicollinearity. Ya, nah kalau yang disampaikan Rahel tadi betul, autokorelasi itu ada korelasi antara variabel tersebut dengan dirinya sendiri. Tapi kok bisa dengan dirinya sendiri? Maksudnya ada korelasi antara error pada variabel tersebut ya dengan error yang lain, tapi dia series tahunnya itu. Nah, jadi gimana ya ngomongnya ya? Karena kan gini nih, ini jadi di dalam persamaan ini kan variabelnya sama nih. Makanya saya bilang tadi saya sudah pancing-pancing. Ini kan variabelnya sama. Nih, ini kan variabelnya sama semua, mana tadi persamaannya. Nah, ini kan variabelnya sama semua. Artinya apa? Kemungkinan yang pertama yang kalau kita sudah lihat yang seperti ini, kemungkinan yang paling sering terjadi itu ada multicollinearity. Apa? Multicollinearity itu ada hubungan antara sesama variabel bebas. Ini bukan ada hubungan lagi, ini sama nih variabelnya. Ya enggak, hanya beda tahun. Ya, jadi kemungkinan akan terjadi multicollinearity, adanya hubungan antara sesama variabel bebas. Ya. Nah, yang kedua, makanya di sini disampaikan OLS tetap dapat digunakan, tetapi resiko tidak diketahuinya nilai P yang tepat, nilai koefisien regresinya tidak tepat kalau dia auto. Ya, jadi multicollinearity akibat hubungan xt-1 sampai dengan xt-p. Ya. Ini jarang dipakai model yang pertama. Maka yang sering dipakai itu ada dua, ada autoregresif, ada moving average. Apa bedanya? Tadi sudah disampaikan. Bagaimana Bu cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita pakai model autoregresif namanya. Model autoregresif tadi di depan disampaikan, model autoregresif itu yang menjadi variabel lag adalah peubah terikatnya. Makanya di sini ditulis. Nih, lihat. Lag peubah terikatnya YT kan ya? Kelihatan nggak? Lag peubah terikatnya adalah YT. Maka yang masuk di sini adalah YT-1. Ya. XT-nya tetap. Nah, jadi nanti kita bisa hitung, setelah nanti dapat nilai perhitungan, kita akan tetap bisa hitung berapa respon jangka panjangnya. Nanti ada bisa dipakai untuk menghitung. Jadi di koefisien regresi YT ini, walaupun dia punya YT, ini kan variabel autoregresif ini YT-1, ini YT, nanti kita bisa tetap hitung respon jangka panjangnya. Maka ya, yang akan masuk adalah YT ditambah beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah beta 3 YT-1. Yang ini adalah variabel terikat, XT adalah variabel bebas, YT-1 adalah variabel autoregresif atau variabel lag-nya tadi. Jadi variabel lag-nya atau variabel autoregresif. Ya. Oke. Yang ketiga, modelnya itu namanya moving average. Ya. Apa itu model moving average? Disingkat dengan MA. Kalau yang ini tadi disingkat dengan AR. Ya, jadi kalau AR itu kita memasukkan variabel lag endogen atau lag variabel terikatnya. Ada lagi moving average MA. Yang masuk itu apa? Yang masuk itu adalah errornya, menyatakan nilai prediksi variabel YT hanya dipengaruhi oleh nilai residual periode sebelumnya. Kalau yang model moving average ini, nanti kita akan hitung dulu yang langkah-langkahnya itu kita harus regresikan variabel awal, dicari errornya, baru nanti errornya itu diregresikan terhadap YT. Jadi yang masuk itu adalah error. ET, ET-1, ET-2 sampai dengan ET-M. Namanya model moving average. Jadi ada model autoregresif, ada model moving average. Ya. Bisa ikutin sampai sini? Apa bedanya kalau saya ulangi, kalau autoregresif yang ini, maka dia masuk variabel lag
leg variabel terikatnya. Inilah leg variabel terikat ini namanya variabel autoregresif. Makanya dia disebut model autoregresif atau disingkat dengan AR. Ada lagi moving average. Kalau moving average yang masuk sebagai variabel bebas itu errornya. Ya. Nah, ada lagi gabungannya. ARMA. Nah, ARMA itu autoregressive moving average. Artinya apa? Di dalam model itu ada autoregresifnya, ada moving average-nya. Nah, yang sering dipakai dalam riset yang bawah ini, yang ARMA ini. Jadi, tetap kita masukkan leg endogen atau leg dari variabel terikatnya tetap masuk, kemudian moving average-nya juga tetap masuk di dalam model. Ya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Jadi saya sampaikan kembali, semua model dalam ekonometrika, apapun yang dipakai, kita sudah belajar regresi. Ada yang mau tanya nggak tentang yang ini dulu? Silakan. Ada? Oke. Nah, kita sudah mempelajari berbagai model dalam ekonometrika ya. Jadi ada linear sederhana. Semoga semua masih ingat kalau linear Nyayu. Kenapa dimatikan videonya Nyayu? Kalau linear sederhana, variabel bebasnya hanya satu. Ya. Kalau regresi berganda, variabel bebasnya lebih dari satu. Regresi berganda itu bisa linear, bisa non-linear. Bisa ikutin ya? Nyayu masih ingat nggak kalau regresi berganda non-linear, ciri-ciri persamaannya apa ya Nyayu? Ingat nggak? Ada apa di dalam persamaannya cirinya? Banyak variabel. Ada variabel apa? Kalau dia non-linear, berganda non-linear, ada ciri variabel berganda non-linear itu ada apa sih di persamaannya? Iya. Ada apa? Ada apa? Ingat nggak? Nyayu? Oh, nge-lag Nyayu nih ya. Oke, Indah, ada apa Indah di persamaannya? Indah, coba Indah. Datanya di log atau len. Nah, ada log atau len. Kemudian dalam perkembangannya, model regresi berganda ini ya, bisa dalam bentuk logistik. Nah, ingat ya, model logistik ya. Model logistik itu berarti biasanya berkaitan dengan model pengambilan keputusan. Kalau model regresi logistik itu, ciri-cirinya apa, Destia, variabel terikatnya? Silakan, Destia. Masih ingat nggak? Y-nya itu nilainya berapa? Y-nya itu variabel apa Y-nya tuh kalau logistik? Masih ingat nggak, Destia? Ya, Bu. Kalau dia model logistik itu Y-nya variabel apa Y-nya? Iya. Variabel terikat. Variabel Y-nya itu variabel apa? Variabel Y-nya variabel terikat. Cirinya apa sih variabel Y-nya tuh? Adanya dummy. Ada dummy. Jadi variabel Y-nya itu adalah variabel dummy. Ya, variabel Y-nya tuh variabel logistik itu adalah, jadi variabel logistik itu adalah persamaan logistik itu sebetulnya adalah perkembangan dari regresi linear berganda. Tapi cirinya apa? Y-nya itu variabel dummy. Y-nya itu adalah variabel dummy. Ya. Oke. Lalu minggu lalu saya sudah sampaikan
model regresi berganda itu bisa untuk data cross section, bisa untuk data time series. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Jadi minggu lalu itu soal yang saya sampaikan tuh ada yang satu untuk cross section, satunya logistik, satunya time series. Bisa ikutin ya. Nah, hari ini kita bahas lebih lanjut dari model time series tadi, bahwa sebetulnya model time series itu ya bisa berkembang lagi menjadi model autoregresif, model moving average, atau model ARMA. ARMA itu gabungan antara autoregresif dan moving average. Jadi kalau sebetulnya ilmu ekonometrika itu sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Jadi artinya sudah banyak sekali modeling-modeling yang bisa kita pakai. Nah, dalam kasus seperti apa? Tadi kan saya ceritanya tentang moving average dan autoregresif atau model ARMA. Jadi kalau nanti baca model ARMA, biasanya model ARMA itu dipakai untuk peramalan. Jadi biasanya dia dipakai untuk misalnya meramalkan harga. Karena itu model ARMA itu kalau kemarin kan kita bicara datanya 15 tahun gitu ya. Tapi kalau model ARMA itu kita hanya bicara misalnya meramalkan harga saja. Harga kelapa sawit itu sebetulnya ke depan seperti apa. Tapi nanti datanya bulanan atau data harganya harian gitu. Jadi variabel biasanya model ARMA itu variabelnya sedikit, nggak banyak. Kalau kita bicara regresi berganda kan variabelnya banyak tuh. Nah, kalau model ARMA itu variabelnya paling banyak 3 gitu. Tapi nanti masuk Y-nya, masuk variabel X-nya itu dalam bentuk data harian atau data harga bulanan gitu. Tapi tetap time series datanya. Jadi datanya tetap time series, tetapi yang masuk itu data harian atau data bulanan atau data mingguan seperti itu. Itu bisa dianalisis menggunakan ARIMA. Biasanya dipakai untuk peramalan harga, peramalan suku bunga. Jadi kalau kita mau meramal perkembangan harga, perkembangan suku bunga, nah ini Destia sebetulnya yang mau ke Jepang, tapi risetnya beda ya. Orang Jepang itu lemah ekonometrikanya sebetulnya. Jadi mereka tuh akan sangat tertarik kalau kita tuh pinter ekonometrika, pinter statistik, pinter ngolah data, tuh mereka akan serap sekali gitu. Jadi orang Jepang itu mereka lemah statistik dan ekonometrikanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalam perkembangan lebih lanjut dia bisa, tapi kekurangan model ARIMA itu apa kekurangannya? Karena tadi kan coba dilihat, saya sampirin lagi. Nah, ini kan jadi banyak nih variabelnya, persamaannya nih, ya. Maka kita membutuhkan series data yang banyak. Jadi kadang-kadang dia perlu sampai 3 tahun data bulanan selama 3 tahun. Berarti kan 3 kali 12, 36. Bahkan sampai perlu series itu 72 N-nya itu. Tapi datanya bisa data mingguan, data harian, atau data bulanan. Jadi bahkan dia membutuhkan N ke bawah itu bisa lebih dari 50 karena variabel ininya banyak nih. Itu kekurangannya kalau ARIMA, tetapi dia bisa dipakai untuk peramalan. Ya, jadi kalau untuk peramalan model-model autoregresi, moving average ini sangat fix gitu untuk meramal. Harus banyak, makanya biasanya datanya data mingguan, data bulanan atau triwulanan. Dan series waktunya bisa panjang. Ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah hari ini. Saya ulangi kembali. Nah, kemudian setelah kita masuk ke sana, kita kan harus memastikan bahwa model ekonometrika kita itu valid atau tidak. Jadi, apapun persamaan yang kita pakai, mendeteksi apakah hasil estimasi kita valid atau tidak itu ada 3. Kriteria ekonomi, kriteria statistik, kriteria ekonometrika. Itu tidak boleh lupa. Ya, jadi apapun model yang kita pakai, kita harus tetap deteksi dengan 3 hal ini: kriteria ekonomi, statistik, ekonometrik. Kriteria ekonomi itu apa? Kriteria ekonomi itu cek apakah tanda dan besarannya sesuai dengan teori ekonomi. Nah,
Ya, kalau tanda itu positif atau negatif teori. Kalau besaran itu elastis atau tidak, itu ekonomi. Yang kedua, kita cek statistikanya. Apa yang dicek dari statistika? Yang dicek dari statistika itu adalah R kuadratnya berapa. Makin tinggi tentu makin baik. Ya. Kemudian lakukan uji F ya, uji untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, dan lakukan uji T. Uji untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individu atau parsial. Jadi ada statistik itu ada R kuadrat, ada uji T, ada uji F. Yang ketiga adalah kriteria ekonometrika. Kriteria ekonometrika tadi adalah menguji apakah model mengalami gangguan autokorelasi, mengalami gangguan heteroskedasticity, mengalami gangguan multikolinearity. Kalau terjadi tiga ini maka hasil estimasinya nggak valid. Modelnya harus direspesifikasi. Ya, modelnya harus direspesifikasi kalau ternyata dia tidak valid. Apa itu multikolinearity? Tadi sudah disampaikan oleh Ega. Ada hubungan antara sesama variabel bebas. Itu multi. Makanya dia disebut multi, hubungan ganda. Ada multikolinearity adalah ada hubungan antara sesama variabel bebas. Yang mana yang variabel bebas itu? Variabel bebas itu ada variabel yang ada di sebelah kanan tadi. Variabel yang mempengaruhi ya. Yang kedua ada autokorelasi. Autokorelasi adalah adanya hubungan antara sesama error. Jadi tidak boleh juga ada hubungan antara sesama error. Tidak boleh ada hubungan antara sesama error. Nah, persamaan kita yang pertama tadi, yang ini, nah yang model distributed lag tadi, kenapa nggak bisa dipakai? Yang ini pasti ada hubungan. Error di X1 itu pasti ada hubungan dengan error di X2. Error di X2 pasti ada hubungan dengan error di XT-2. Ini pasti ada hubungan. Jadi selain ada multi, akibatnya juga ada autokorelasi. Makanya dia jarang dipakai yang ini. Nah, yang ketiga adalah heteroskedasticity. Heteroskedasticity itu adalah hubungan atau gangguan yang terjadi di mana varians data. Varians itu simpangan data tidak konstan. Ya, di mana variansnya tidak konstan. Varian atau simpangannya tidak konstan. Jadi variansnya itu ada yang kecil benar, ada yang besar sekali. Nah, itu tidak konstan. Jadi kalau toh ada varians datanya tuh mirip gitu ya, tidak berbeda terlalu jauh. Makanya kalau kita riset mungkin masih ingat waktu di S1 data-data yang misalnya kita sebetulnya pinginnya ngamati petani itu hanya yang 1 sampai 2 hektar, terus tiba-tiba dapat 10 hektar. Nah, petani yang jadi yang 10 hektar itu tetap dimasukkan nggak dalam sampel kita waktu kita S1 Destia? Masih ingat nggak? Yang kita pengennya yang hanya 2 sampai 1 sampai 2 aja, terus tiba-tiba dapat 10. Nah, yang 10 itu dimasukin nggak dalam sampel Destia? Silakan. Maaf Bu, belum bisa diulang. Oh, oke. Rahel, bisa ini nggak? Kalau yang 10 hektar masih kita amati nggak dalam sampel kita, Rahel? Rahel? Kalau kita sebetulnya penelitiannya pengen petani itu kita batasi yang 1 sampai 2 hektar. Terus ternyata dari hasil survei di lapangan kita dapat yang 10 hektar. Nah, yang 10 hektar ini tetap kita hitung nggak di dalam penelitian kita? Mungkin enggak. Hah? Tetap kita hitung nggak? Tetap kita hitung nggak? Rahel? Enggak Bu. Enggak. Kenapa enggak, Rahel? Penyebab Rahel tidak menghitungnya apa? Kenapa tidak Rahel hitung? Karena Data yang dipakai yang 1 sampai 2 hektar. Apa dampaknya kalau Rahel pakai yang 10 hektar terhadap data Rahel?
varians data jadi enggak. Nah, varians datanya jadi besar, variansnya tidak konstan. Maka itu kalau kita penelitian ada penguji gitu ya, kalau kita ujian itu ada penguji yang melihat data satu-satu. Buang ini nggak bisa nih, nggak pakai ini outlier, istilah dalam statistik itu outlier. Ya, jadi data-data yang outlier di luar range data kita itu harus kita keluarkan karena itulah yang akan menyebabkan terjadinya heteroscedasticity. Variansnya jadi tidak konstan. Terlalu besar variansnya. Kalau misalnya kita maksimal 2, dia 10 berarti variansnya 8, kira-kira gitu kalau hitungan kasar-kasarnya ya. Bisa ikutin sampai sini? Nah, ada satu catatan, autokorelasi itu biasanya tidak perlu dilakukan kalau penelitian kita itu datanya data primer. Ya, jadi autokorelasi itu kalau pakai data primer nggak usah diuji, tidak apa-apa karena biasanya autokorelasi itu terjadinya kalau penelitian kita di data time series. Itu yang pertama catatannya ya. Jadi kalau autokorelasi terjadi pada data processor nggak apa-apa, nggak usah kita peduliin, bahkan tidak diuji juga tidak apa-apa kalau autokorelasi. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita penelitian dengan menggunakan persamaan non-linier, nah ini tambahan-tambahan dikit ya. Kalau kita penelitian menggunakan persamaan non-linier, ya, persamaan non-linier itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Salah satu kelebihannya adalah koefisien regresinya itu langsung nilai elastisitas. Ya, jadi kalau persamaan yang dilogkan atau dilenkan, itu nanti koefisien regresinya langsung nilai elastisitasnya. Koefisien regresinya langsung nilai elastisitasnya. Jadi kita tidak usah gitu, karena kadang-kadang orang ekonomi itu lebih percaya dengan elastisitas daripada uji T. Nah, jadi langsung kelihatan nilai elastisitasnya, nggak usah dihitung lagi. Tapi kalau kita penelitian menggunakan persamaan linier, ya, elastisitasnya harus dihitung lagi. Kalau non-linier, koefisien regresinya langsung nilai elastisitasnya. Bisa ditangkap sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo bertanya silakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya sudahi kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.